Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, para penonton ya video ini, khususnya anak-anakku sekalian, para siswa yang terutama baru saja menyelesaikan studi di SMA, SMK atau madrasah aliyah ya. Selamat ya atas kelulusan Anda. Ya, Anda sudah melewati waktu yang panjang ya, telah menyelesaikan studi, dan beberapa hari lalu saya kira Anda sudah mendapatkan informasi Anda lulus. Nah, lalu persoalan berikutnya adalah setelah Anda lulus lalu menjadi apa? Ya. Nah, salah satu yang pasti menjadi pertimbangan adalah apakah saya akan sekolah lagi, lanjutkan ke perguruan tinggi. Apa yang harus saya lakukan kalau saya lanjut? Nah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya, memberikan kepada Anda wawasan-wawasan bagaimana sih memilih jurusan di perguruan tinggi, terutama supaya Anda tidak salah pilih jurusan. Ya, karena lanjut studi itu mungkin menjadi salah satu pilihan. Nah, kalau dipilih, jangan sampai pilihannya salah-salah. Ya, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu sebetulnya sama dengan memilih kendaraan baru setelah Anda melewati kendaraan SMA atau SMK atau madrasah alia. Sekarang Anda mungkin memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dengan kendaraan baru yang namanya perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu ada banyak pilihan kendaraan. Ya, ada jenisnya, ada namanya universitas, ada namanya institut, ada apa namanya perguruan tinggi, ada sekolah tinggi, sekolah kedinasan, ada pendidikan vokasi, macam-macam. Lalu di antara universitas itu nanti akan ada banyak fakultas. Dalam fakultas itu ada beberapa program studi. Nah, program studi inilah yang menjadi tempat khusus kendaraannya yang akan dipilih. Dan cukup lama ya Anda naik kendaraan. Ya kalau dulu Anda masuk SD mungkin ya enggak apa-apa, pokoknya dipilihkan orang tua. SMP juga ngalir aja karena pada umumnya sama saja. Tidak ada masalah dengan jenis kendaraannya, relatif sama ya. Nanti SMA mulai ada sedikit variasi kendaraan ya, ada SMK, ada SMA, ada madrasah, di SMA ada beberapa variasi jurusan, di SMK ada beberapa variasi, itu perguruan tinggi makin banyak lagi. Ya. Nah, variasi-variasi itu membutuhkan kemampuan membuat keputusan yang tepat supaya tidak salah naik kendaraan. Bayangkan Anda sekarang akan naik kendaraan panjang, 4 tahun paling cepat. Ada beberapa sih yang sebelum 4 tahun udah bisa selesai dan naik kendaraan baru lagi, namanya S2, S3 ya. Ya, tapi kebanyakan 4 tahun, 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Bayangkan kalau salah pilih kendaraan, salah pilih jurusan, salah pilih program studi, Anda ada di mobil yang tidak tepat. Dan Anda nanti sampai ke tujuan, nanti juga akan memilih yang salah-salah ya. Itulah sebabnya saya menyediakan video ini untuk menjadi bagian pertimbangan, menambah wawasan, perspektif, apa sih yang harus diperhatikan ketika memilih lanjut pendidikan perguruan tinggi dan memilih jurusan-jurusan apa supaya kita nanti tidak salah pilih jurusan. Nah, silakan ikuti penjelasan saya pada video-video berikut ini ya. Sebelum menjelaskan lebih jauh, kita dulu melihat ya. Jadi ada hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa ini?
ICCN, Indonesian Career Center. Ya, apa yang didapatkan adalah bahwa ternyata ini tahun 2017 ya, sekitar 87% mahasiswa yang diteliti itu ngaku kalau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Kok masuk perguruan tinggi tidak sesuai minat? Lalu kenapa bisa? Lalu ketika mensurvei pekerja, ada 71% mereka yang sedang bekerja, itu artinya alumni perguruan tinggi, itu memiliki pekerjaan, profesi yang ternyata tidak sesuai dalam latar pendidikan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Banyak mahasiswa sekedar lanjut studi. Mereka kuliah 4-5 tahun, selesai, tapi studinya tidak relevan dengan dunia kerja yang dimasuki. Ya, ini kan mubazir sekali. Ya, capek-capek, mengeluarkan anggaran, mengeluarkan tenaga selama 4 tahun, bahkan 5 tahun, mungkin juga 6 tahun, baru selesai. Lalu kemudian ternyata kontribusinya dalam membantu mengembangkan karir itu tidak banyak. Nah, hasil penelitian lain, ya ini survei yang disampaikan oleh Bahlil ya, ketika beliau dulu menjadi sebelumnya, jadi ada survei yang dilakukan, ada 83% mahasiswa itu mau jadi karyawan. Padahal ketika ditanya, sebagian besar mahasiswa itu mau kaya. Niatnya mau kaya, tapi milih jurusan tertentunya itu supaya jadi karyawan. Gak konsisten. Karyawan itu tidak ada yang ya bisa sih. Tapi kalau karyawan biasa nggak bisa kaya. Nah, itulah sebabnya mengapa di Indonesia banyak korupsi, ya karena mau kaya tapi mau juga jadi karyawan. Nah, karyawan kalau mau jadi kaya ya jangan karyawan, karena karyawan itu orang yang dipekerjakan, digaji. Dia ditentukan oleh berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan, di level mana, lalu kemudian mendapatkan gaji. Ya, kalau mau kaya jadi wirausahawan. Nah, coba lihat daftar-daftar orang terkaya di dunia, di Indonesia, itu bukan karyawan. Bukan karyawan. Kalau ada karyawan kaya ya patut dicurigai. Nah, itu mungkin dari jalur yang tidak resmi. Makanya banyak juga yang mereka sudah terlanjur memilih jadi pegawai, tapi niatnya menjadi kaya masih juga kuat, maka tergoda untuk menggunakan sumber-sumber lain supaya kaya, alias korupsi. Kemudian riset ketiga, nah ini yang ketiga ya, ini data ya. Di Indonesia itu sekitar 7% ya, dari keseluruhan mahasiswa yang terdaftar itu DO. Jadi tidak semua orang jadi mahasiswa itu bisa selesai. 7%. Ya, tahun 2020 itu 600.000. Ya, DO. Artinya 600.000 itu sudah kuliah. Ada yang kuliahnya mungkin 3 semester, ada yang sudah 7 tahun tapi tidak selesai di DO. Ya. Kalau di DO karena faktor apalagi namanya, faktor unjuk rasa misalnya itu tidak banyak. Yang banyak itu misalnya ini ya, data di Unhas itu tiap tahun sekitar 400-an, ini Unhas ya. Bahkan di UNM itu pernah men-DO itu 2.434 orang 1 tahun. IPK-nya rendah. Tidak sampai kepada standar minimal. Sekarang ini tiap tahun UNM juga sama sekitar 400-an per tahun mahasiswa-mahasiswa yang setelah 3 semester pertama ternyata tidak mampu mencapai indeks prestasi minimal yang disyaratkan, yaitu 2, rata-rata 2, atau tidak mampu melulusi
sekian SKS mata kuliah hingga 3 semester, sehingga diduga itu tidak bisa lanjut lagi karena nanti akan lewat 7 tahun. Karena kalau lewat 7 tahun juga DDO, ya hanya 14 semester. Kalau setelah 14 semester mahasiswa tidak juga mampu menyelesaikan semua tugas belajarnya, mata kuliahnya, ya DDO. Ya. Nah, kenapa bisa ada yang DDO? Nah, ini juga banyak berkaitan dengan kesalahpilihan jurusan. Ya, banyak yang mereka kemudian tetap meneruskan. Selesai seperti tadi ya, 83% tadi itu mahasiswa tetap melanjutkan dan selesai, tapi kemudian masuk dunia kerja yang tidak memberi kepuasan kait. Ya, makanya kita lihat di Indonesia kan, ya ada dokter tapi tidak menjadi dokter. Ya, tidak menggunakan ilmunya untuk di bidang kedokteran, malah menjadi politisi. Sarjana pertanian tidak bekerja di bidang pertanian, sarjana hukum ada ya, walaupun juga ada ya yang ya, kemudian ada yang tertarik bidang hukum tapi tidak dari hukum, ada yang tertarik jadi guru awalnya bukan dari pendidikan guru. Nah, ini semua adalah contoh-contoh kasus di mana orang-orang sekedar memilih perguruan tinggi di awal lalu kemudian menyelesaikan sebegitu banyak, lalu kemudian tidak sukses. Ada juga yang tetap bekerja di bidangnya, tapi kemudian tidak mendapatkan kepuasan atau tidak bisa mendudukan kesuksesan. Katakanlah kita ngambil yang bergengsi ya, dokter. Ya, karena gengsinya lalu menjadi dokter, lalu selesai jadi dokter, mampu menyelesaikan studinya karena kemotivasi belajar, tapi mungkin minat-minat pribadinya tidak enjoy di sana. Ya, sehingga ketika membuka praktek, tidak banyak masyarakat yang mau karena tidak enjoy, tidak sesuai bakat minatnya, walaupun mampu selesai misalnya ya. Makanya kita perlu betul memahami apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah jurusan. Ya, salah memilih jurusan, karena begitu Anda salah memilih jalur, salah memilih jurusan, maka Anda sudah ada di langkah panjang ya menuju ketersesatan. Ya, aktualisasi diri tidak bisa dilakukan secara penuh. Ya. Jadi menunjukkan kapasitas diri terbaik kita itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita selanjur masuk ke jalur-jalur jalanan yang keliru dari awal. Mau pulang udah terlambat. Ya, makanya sebelum Anda memilih jurusan, nah ini saya memberikan sedikit beberapa pertimbangan biar nanti jadi enak, biar nanti hasilnya yang terbaik untuk Anda. Ya, ya ada 3 jalur saya kira ya, Anda semua tahu, saya kira sudah diinformasikan dan Anda bisa baca di website ya. Ada jalur seleksi nasional, nah ini berdasarkan prestasi. Jadi di antara Anda yang beruntung misalnya menunjukkan prestasi akademik yang baik ketika di SMA, masuk dalam kelompok yang tinggi ya, tinggi capaian prestasinya, ya Anda bisa melewati proses ini ya. Nah, biasanya kan itu sebelum selesai itu sudah masuk ya, sudah didaftar ya oleh sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang ini ada selain itu ya, ada lagi jalur masuk melalui ujian. Nah, itu disebut seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di beberapa perguruan tinggi bersama-sama melakukan tes. Ya, tesnya online. Ya. Nah, ini sekarang kan lagi pendaftaran ya. Bulan Maret ini pendaftaran sampai April nanti, dan nanti setelah terdaftar akan ujian. Ya, kemudian nah mereka yang menunjukkan hasil tes tertinggi pada jurusan yang dipilihnya, ya akan lolos karena dia bersaing menurut jurusan. Ya. Jadi kalau misalnya yang pilih jurusan A, lalu jurusannya itu berapa banyak pendaftar, ya di antara banyak pendaftar itu nanti akan dipotong nilai dari nilai tertinggi ke nilai. Katakanlah satu jurusan membutuhkan 40 orang. Ya. Pada pendaftar
400 orang. Jadi 400 orang itu nanti tes. Ya, hasil tesnya nanti diurut berdasarkan angka tertinggi. Ya. Nah, dipotong sampai peringkat ke-40. Sisanya keluar. Ya, ini juga satu pertimbangan yang harus diperhitungkan. Apalagi daya tampung, ada berapa sih daya tampungnya diminta dan berapa daya saing tahun sebelumnya, itu juga perlu Anda pelajari ya, karena kalau Anda ingin masuk ke suatu program studi yang daya tampungnya terbatas, lalu peminatnya banyak, nah itu Anda harus menyiapkan diri yang terbaik supaya Anda bisa unggul, menang dalam persaingan dengan banyak orang. Ya, ada beberapa jurusan yang tidak terlalu diminati. Ya, boleh jadi justru di situ Anda cocok. Tapi jangan hanya kurang diminati, yang penting saya masuk. Itu juga harus dipertimbangkan karena resiko tadi. Kita kuliah itu bukan sebentar, 4 tahun. Ya, itu paling cepat ya. Ya. Anda sih kurang sedikit 4 tahun, 3,5 tahun, tapi mereka ya betul-betul serius, pintar, lalu serius, dan disiplin belajar boleh. Salah saya sebelum 4 tahun, tapi pada umumnya 4 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun. Nah, ada beberapa sampai 6 tahun, 7 tahun selesai. Ya, tidak bisa sembarang juga ya. Tidak bisa sembarang juga. Lalu nanti ada jalur seleksi mandiri. Setiap perguruan tinggi itu membuat kriteria untuk menerima mahasiswa baru dari jalur yang mereka tes sendiri. Ada banyak biasanya pola-polanya. Ada yang diseleksi misalnya berdasarkan kriteria tertentu, misalnya mereka yang bisa hafal Quran. Ada perguruan tinggi seperti itu ya. Ada juga yang kasih tes, ada juga beberapa jurusan yang melakukan tes-tes khusus ya, yang sesuai dengan bakat minat yang diperlukan untuk cepat selesai pada program. Itu 3 ya. Saya tidak menjelaskan lebih jauh ini. Saya ingin masuk kepada persoalan bagaimana sih memutuskan supaya tadi ini kan kita ingin menghindari tidak salah jurusan. Ya, ini persoalan pengambilan keputusan. Karena kita masuk jurusan tertentu itu ada keputusan kita. Ya, tidak bisa tiba-tiba kan saya tiba-tiba ada di sini, ada itu. Pasti dilewati proses pengambilan keputusan. Dan bagaimana Anda melewati proses pengambilan keputusan itu menentukan opsi-opsi yang Anda pilih. Ya. Ini saya mencoba menunjukkan beberapa saya menyebut faktor 3x3 saja ya. Hal yang harus kita cek dalam memutuskan. Ya, kita nanti akan masuk di perguruan tinggi mana. Ya, apa faktor 3x3 itu? Ya. Ya, ini pertama niat. Ada 3 hal yang harus diperiksa. Nanti kita jelaskan. Periksa dulu niat kita. Lalu niat itu ada 3 hal. Apa itu? Nanti kita lihat. Kemudian alasan memilih jurusan tertentu. Ada 3 yang harus kita hindari. 3 hal yang harus kita hindari. Yang ada 3 yang harus kita hindari. Jangan memilih jurusan tertentu karena 3 alasan. Lalu jurusan yang dipilih pastikan 3 hal. Ada 3 hal yang harus dipastikan bahwa itu cocok untuk kita. Oh, itulah jurusan untuk saya. Hindari 3 alasannya, lalu kemudian pastikan 3 hal berkaitan dengan yang sudah dipilih. Ya, itu yang saya kira yang akan saya jelaskan nanti ya, mengenai 3 hal yang perlu kita lakukan dalam memilih